Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wita Mustika dari kelas MJ1B Karyawan dengan NIM 4312111030. Di sini saya akan membuat video tugas UAS praktikum saya, yaitu dengan memilih salah satu perintah Linux dari minggu 8 sampai minggu 14. Di sini saya memilih minggu ke-8. Pada minggu ke-8 ada dua modul yang dibahas. Modul yang pertama yaitu membahas tentang command line basic. Nah, pada modul pertama terdapat beberapa langkah, yaitu langkah pertama ada UMI. UMI ini adalah gabungan dari kata who, m, dan I, dan mencetak nama user yang terkait dengan ID user efektif saat ini. Perintah ini cukup penting bagi seorang sistem administrator Linux untuk manajemen sistem operasi. Langkah kedua ada uname. Uname ini digunakan untuk melihat nama sistem operasi yang digunakan. Langkah ketiga pada modul pertama ada pwd. Perintah pwd ini menampilkan direktori saat ini yang sedang aktif. Selanjutnya, langkah keempat pada modul pertama yaitu ada echo. Perintah echo ini digunakan untuk menampilkan teks pada layar. Selanjutnya, pada langkah kelima, modul pertama ada echopath. Echopath ini digunakan untuk menampilkan isi dari variabel path. Pada langkah keenam, modul pertama ada which, di mana perintah ini digunakan untuk menentukan jika ada sebuah nama file executable yang berada pada direktori yang tercantum dalam nilai patch. Pada langkah ketujuh ada globe atau globing, atau bisa diketikkan dengan perintah echo bintang. Globe atau globing adalah penggunaan karakter globe di Linux yang umumnya sama dengan sistem operasi lainnya yang mengacu sebagai real word. Penggunaan karakter globe harus mencocokkan nama filenya berdasarkan patternnya. Pada langkah ke-8, modul 1 ada pasangan karakter kurung siku. Fungsi penggunaan globing ini adalah untuk menspesifikasikan karakter yang dicocokkan dengan yang ada di dalam kurung siku tersebut. Pada langkah ke-9 ada petik tunggal dan petik ganda. Petik tunggal mencegah shell untuk menerjemahkan atau memperluas semua karakter seperti tanda asterik, tanda tanya, atau yang lainnya. Sedangkan petik ganda fungsinya mirip dengan petik tunggal, yaitu menghentikan shell dari menerjemahkan karakter khusus. Hanya saja, tanda petik ganda tidak berefek ketika kita menggunakan tanda backquote atau petik terbalik. Pada perintah 10 ada 3 langkah yang harus kita kerjakan. Yang pertama yaitu ada semikolon atau tanda titik, koma. Penggunaan semikolon pada beberapa perintah memungkinkan sistem akan mengeksekusi perintah satu demi satu secara berurutan mulai dari kiri ke kanan. Yang kedua, ada tanda double ampersand. Tanda double ampersand ini adalah untuk membuat pernyataan dan logikal. Yang ketiga ada tanda double vertical line. Tanda double vertical line ini adalah untuk membuat pernyataan dan logikal yang menyebabkan eksekusi bersyarat. Langkah ke-11, langkah yang terakhir pada modul 1 adalah history. Ketika mengetikkan history, maka tampilan yang akan muncul ialah perintah yang pernah diberikan di shell.
Selanjutnya pada modul kedua yaitu tentang getting help. Nah, langkah yang pertama yaitu ada date. Ketika mengetikkan date, maka yang akan muncul ialah tanggal. Pada langkah kedua ada mandate, yaitu mengakses halaman secara manual. Pada langkah ketiga, Anda tekan tombol H besar atau H kecil di halaman manual, maka Anda akan dibawa ke halaman bantuan. Pada langkah selanjutnya ada man minka password, di mana ini sama dengan history, di mana kita tidak selalu ingat dengan tepat nama perintah, maka bisa menggunakan langkah tersebut. Pada langkah selanjutnya, ketika kita mengetikkan perintah apropos password, maka yang akan tampil sama seperti man minka password. Selanjutnya ada langkah man minf password, di mana agar nama file manpack yang bersesuaian saja yang ditampilkan. Selanjutnya ada langkah man password, di mana di sini hanya menunjukkan halaman yang akan dibuka. Selanjutnya ada info date, di mana di sini bisa menampilkan info tentang tanggal. Berikutnya ada langkah date help, di mana perintah ini untuk mendapatkan halaman bantuan dari suatu perintah. Yang berikutnya ada where is password, di mana kita ingin mencari lokasi.